Hai, Assalamualaikum. Selamat datang, selamat menonton di CPP Cakap Panas-Panas. Episode 7. Episode udah berapa sih CPP? Episode udah 7 sama pre-episode 1 sebenarnya 8 ini. 8. 8 kali ngesut kita. Berarti ini episode ke 7. 7. Oke. 1 pre-episode. Episode ke-7. Suara kipas anginnya ada masalah? Nggak ada. Nah, jadi CPP kali ini kita mau cerita aja lah ya. Saya cerita. Ini tadi liquid. Jadi Kobus ya. Waduh. Cuma bau AdSense. Bau kasus-kasus nih. Jaga ganja mulutmu. Tapi enak, Bang? Enak, di Cimocis ini enak. Enak ya? Aku tadinya penasaran gitu. Apa namanya? Di Cimocis. Di Cimocis. Iya, itu, di Cimocis. Di Cimocis. Oh, rasa apa sih? Dia ya rasa Ya kan ada creamy. kayak kacang, ada Creamy. yang keju. enggak kayak kacang, krim. Krim. Rasanya kayak manual brew gitu lah rasanya. Si paham kopi. Tapi lagi ini loh, lagi banyak pendekar kopi. Pendekar kopi. Kayak dia tuh pesan, ya kalau kita kan pesan V60 aja kan. Terus Ya kan. Nah, kalau pendekar kopi tuh, Bang pesan V60 tapi, nah, ada tapinya dia. oh, airnya sekian. gitu. Panasnya sekian, puringnya sekian gitu. Dia pun nggak bisa ngebedain. Kalau misalnya lah pendekar kopi tuh, misalnya nih ada lah pendekar kopi, kita buatkan normal gitu, nggak sesuai dengan dia bisa bedain ah. Pendekar kopi nih ya, bukan orang yang paham kopi. Bisa tuh, Di. Kalau panasnya beda, yang kau buat sama yang dia cicipin, dia bisa tahu panasnya berapa, ininya berapa. V60 panasnya 90 kan? Iya kan? Rasionya 180 nih misalnya. Iya kan? Kau buat 210. Rasio kan ada 180. Misalnya. Ada 180. 180, ha? 180. 2 botol. Misalnya. Ya, 90 lah. Ya kan? Atau 65. Nah, habis itu kau buat 70. Airnya 90. Airnya 70. Semau dia nih. Tapi kau buat 60. Airnya 85. Tahu dia tuh? Oke aja. Oh, itu memungkinkan. Mungkin kan. Berarti jago. Feeling dia ya. Jagoan pendekar kopi apa key grader? Pendekar lah. Pendekar lah. Jago ranca lah. Cari aman. Aku tuh jangan dikasih pegang sesuatu, Bang. Aku langsung jago, sumpah. Dikasih pegang sesuatu. Kenapa gitu? Udah tanganmu gitu. Feeling. Tapi nggak aku bisa, aku nggak akan mau nyoba. Contohnya bawa Sakai, nah, kan mungkin aku coba. Nggak tahu Sakai nggak? Kendaraan berat. Ya. Tapi kan sesuai dengan apa yang aku bisa, misalnya megang si DJ gitu. Yang gitu-gitulah. Yang Kopi yang aku bergul- suka gitu. Oh, kopi kok ngerti juga? Oh, paham kali lah kita. Kopi. Bin-binnya kok paham ya? Oh, paham lah, Bang. Oke. Semiwos, natural. Ada berapa tuh? Ada berapa itu? Yang pernah aku pelajari nih ya. Berapa? Yang kau paham ada berapa macam, apa tuh istilahnya? Panen ya? Beans, Proses after panen. semiwos, natural, kering. Kering di. Kau tuh kering.
kering kan, biji kering. Gak ada kering. Jadi apa namanya? Ada kering. Over. Dia Semi cuma wash. ada 4, dasarnya 4. Semi wash, full wash, natural sama honey ya? Honey. Itulah dia, lupa gue namanya. Aku dulu belajar itu lama loh, 2014. Di mana Bang belajar? Willy. Jogja. Di mana? Willy. Adi. Enggak lah, waktu di Jakarta. Sebelum aku buka kopi arang di sini di apa? Kopi Jos. Iya. Dari Jogja tuh Adan. Adaptasinya kan? Dulu. Karena nggak kena nih manual brew, Heeh. aku buka kopi Jos. Arangnya itu memang betul-betul arang yang gede-gede itu, Bang. Enggak, aku beli hari itu. Arangnya itu memang arang khusus dari Batok Kelapa. Oh iya. Udah dipetak-petain dia. Oh, kayak sisa ya? Ya, Oh. arang itu. Jadi manfaat arangnya itu yang pertama nih. Yang pertama dia menghangatkan terus. Heeh. Yang kedua, ampas-ampasnya itu keserap. Oh Detox gitu. racun ya? Hah? Detox racun juga. Detox racunnya pun keserap. Bodi. Bener. Coba Bodi. Itu beda sama arang bambu. Beda. Beda di. Arangnya menentukan. Ini kita cerita-cerita gini lah, tapi direkam ya, udah ya. Nah. Aku Buat pernah apa, Di? buka itu. Nah, semakin lama dipakai arang itu semakin bagus. Misalnya hari ini aku pakai nih arangnya. Arangnya itu nggak akan Habis. habis ya. Dia tetap petak gitu aja. Jadi abang kering-keringkan lah, kayak Keringkan param ya. lagi jemur. Kayak param lah ya, param dingin. Param dingin. Param apa? Tahu kan param dingin. Bulan-bulan itu, ya kan? Yang orang habis melahirkan, kan Iya, iya seng. benar-benar. Iya. Iya, aku gitu lah. jemur. Oh, kayak baterai ya. Aku beli satu kotak itu 60-an apa berapa dulu ya. Satu kotak itu bisa habis sampai 2 tahun. Satu kotak 2 tahun. Beda untungnya kan. Iya. Berapa Bang Jadi jual? Berapa Hah? Bang jual? Untung. Banyak untung kaya nggak juga ya? Mana untung? Narasi lain. 8.000 cuman satu cangkir besar itu. Satu cangkir Untung besar abang itu. berapa tuh? Buka-bukaan Kalau- aja kita udah sini. Ya, kalau air kan untungnya 100%. Oh, berarti abang 100% untungnya. 8.000. Iyalah. Itu semua orang yang jual air untungnya 100.000. Menurut pengalamanku seperti itu, nggak tahu kalau Ode. Menurut pengalamanku udah pernah berkecimpung situ ya 100% untungnya. Pantas aku utang diam aja dia. Berarti yang jualan air itu memang untungnya 100% ya? 100% lah. Tapi manajemennya harus rapi. Manajemennya Ini ya, tuh jual airnya kayak gini kan, kayak kopi-kopi bisa untung 100%. Apalagi depot air ya, air putih aja ya. ya iya. Tapi yang namanya jualan kayak gitu, kita harus pikirkan ada namanya dana promosi, dana promo, maintenance. Maintenance-nya harus bagus. Aku ada dana promo, dana aset. Aset ini kuitung aja. Cangkir gue itu kuitung. Buat Karena- kopi gitu, buat orang kopi Udah banyak kali di Binji ini. saingi sejalan ini. Buka dari canggang. Konsep seberang. Ada satu. Aku dulu buka 2014 loh. Sainganku nggak ada dulu. Belangkahan. Belangkah. Kok nggak ini perupuk. Nah, Nyebrang lagi orang minum kopi. Nah, kalau misalnya tempat yang terpelosok gitu, kita edukasinya PR lagi. Oh iya. Mereka kan taunya- Oh katanya, Bang jorok kali kopinya Bang, ada batok-batok. Kalau itu masih mending ya, tapi edukasi kita manual brew ini susah loh. Oh iya. Tahu mereka tuh kopi tuh ya udah kopi-kopi yang harga goceng 1 gelas. Encer kali katanya. Yang kental lah katanya. Kena P60. Ini teh apa kopi katanya. Iya ya. Kena Pela long black kontol lagi. jelasinnya belum. Minum-minum aja kok bilang. Udah gitu kopi harus manis kalau daerah terpelosok gitu. Iya. Kalau aku bilang itu manisan kopi. Tuh. Kopi tuh enak diminum tanpa gula, bener nggak? Ud? Jadi aku pernah duduk di salah satu coffee shop kan di Kota Medan. Ada yang pesan gitu, Bang kopi hitam. Ya kopi hitam kan ada 2 di, kong americano, V60 kan. Iya kan, itulah bisa dibuat kopi hitam kan. Diminum dia Bang. Marah dia sama baristanya. Kenapa? Boy, mana nih gulanya? Udah gila kopi nggak ada gula katanya.
Pahit kali gini, siapa mau minum pahit-pahit gini? Kayak baristanya yang salah. Loh kok aku yang salah kayaknya ya, nggak ngasih gula gitu kan. Aneh-aneh di dunia nih. Harusnya disajikan gula di sana. Harusnya ada. Nah, edukasi itu yang PR dulu awal-awal buka tuh kan kayak Arif itu agak susah karena aku udah ngalamin itu. Susah mengedukasinya. Tapi sekarang lihat di mana-mana udah rame kan. Sama kayak mengedukasi musik kan. Udah mulai gini dah, pikir. Salah. Jangan lupa bantu donasi Sena. Gimana keadaan Sena? Nah, Gimana? udah dioperasi. Sena itu kucingnya Udi di sejalan. Walaupun Apa? hewan harus kita sayangi kan. Tapi aku lebih memandang bukan ke situ ya sih. Karena tabrak larinya sih. Iya, anjing kali, nabrak lari. Ya, bagi yang Abang mau pernah donasi- ngelihat orang Apa tuh? kena sexual harassment? Enggak, maksudnya gini. Ada orang yang melakukan kejahatan seksual, tapi abang ngelihat dan abang pernah melarangnya atau abang membiarkannya? Gini, kita ngomongin sexual harassment. Ya. Sexual harassment ini kita tarik dulu nih. Sexual harassment ini banyak macamnya aja. Oke, kita browsing aja biar kita nggak salah ya kan. Oke. Seksual Aku harassment. dulu pernah mempelajari, pernah mengkulik tentang itulah. Oke. sexual Seingatku harassment. sexual harassment ini jenisnya terbagi 5. Oke. Salah satunya Salah satunya seksual abusif gitu-gitu. seksual kelamin, pemaksaan, terus penyogokan. Maksudnya? Penyogok, jadi kita bayar PSK itu seksual harassment sebenarnya. Kita membayar dia untuk berhubungan intim sama kita. Itu seksual Sexual harassment. harassment? Banyak macamnya, makanya tarik dulu yang mana nih gitu. Kalau seksual harassment jenis kelamin, ya tadi menyudutkan seorang wanita atau seorang laki-laki itu termasuk. Mensiul, ada cewek lewat nih, kita siul gitu. Wiwit gitu. Itu seksual harassment juga. Seksual harassment ya. Jadi seksual harassment itu kok yang belum nengok ini seksual harassment. Seksual harassment ya. Jadi kayak gini kawan-kawan seksual harassment. Ini seksual harassment nih. Sebenarnya iya, karena dipertontonkan. Karena aku pernah baca, ada seorang laki-laki, dia mainkan alat vitalnya di depan umum, itu termasuk seksual harassment. Ih, pernah aku bang nengok bang. Sama jegel aku tuh. Ingat kali aku. Kami mau ke kampus nih. Iya kan? Jadi ada kakak-kakak gitu tiba-tiba. Nih, ini kan lampu merah nih. Kami berhenti di lampu merah. Aku, kakak itu, sampingnya ada bapak. Tiba-tiba kakak itu gini, ih gitu. Rupanya bapak itu lagi gini-gini. Keluarga ada kontol ngocok di lampu merah. Anjing nggak pakai sabun, lama kali tuh pasti. Ya salah gue kan. Coba deh bawa sabunnya. Bawa sabun cepat kali tuh, ha. Apa itu sexual harassment? Kekerasan seksual lah, kan. Iya. Nah, bahasa Inggris. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Google Voice lah. Google Voice itu kalau kita nggak tahu Kalau tulisannya. mati klik ya. Apa? Plek. Kalau rekodnya hilang, klik. Oke nih, kita kulik dulu nih apa itu pelecehan seksual. Oke. Ya kan? Aku nggak suka sama orang pelecehan seksual bang. Ini udah memang ku tekankan dari awal. Soalnya aku anaknya sex with attitude. Ngerti kan? Tapi kau sadar nggak, menggombal cewek arah ke seksi-seksi, nge-seks, itu termasuk seksual harassment lah. Oh tapi aku seringnya aku yang gombali. Itu makanya. Makanya gue bilang ini jenis yang mana nih yang mau kita bahas. Aduh, berarti aku Makanya banyak, tapi kena seksual harassment sama perempuan. yang berarti ya?
Tapi yang Anjay, sering saya nggak percaya kok. sering dikasusin yang bagian jenis pemaksaan. Pemerkosaan. Nah, jadi antara fisik lah, kayak ngerogoh atau apa gitu-gitu. Itu yang banyak. Si perempuannya nggak mau tapi dipaksa. Itu yang Kayak gini tuh seksual harassment tuh, yang mana dek sini sama abang gitu. ya, iya, Iya. iya. Pangku dulu lah gitu. Iya, Ih, itu sexual harassment. Oh, Cuman dari ucapan doang. Makanya gue bilang dia ada jenisnya ada banyak tuh. Ngegombalin cewek mengarah ke seks. Termasuk. Tapi kalau kita itu ini ya, kok misalnya lah nih, mungkin budaya ya. Kalau ada orang yang ngomong-ngomong berbicara tentang seks, tiba-tiba ada laki-laki yang, woi kalian nggak boleh ngomong kayak gitu. Ini ada perempuan, termasuk sexual harassment. Pasti kawan-kawan yang lain, kamu munafik aja anjing, pasti gitu Iya. kan. Iya kan? Benar. Menaif kali kok. Biasa aja. Iya. So apa? Soalim. Soalin kau, iya. Tong gitu. Di handphone nggak pasti ada VPN kayak gitu. Guna VPN itu apa? Nggak bokep, Bukan. Nonton drakor. nonton drakor. Iya, tapi dicarinya drakor semi. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan. Termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik. Merujuk pada seks. Verbal Seperti dan ngomong fisik. ya. Verbal kan termasuk omongan kan? Ya, pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Oke. Itu benar ya. Nah, walaupun secara umum wanita sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa aja. Laki-laki pun Bisa bisa. jadi laki-laki ataupun perempuan. Aduh, itu sering kali nih jadi korban. Lapor lah. Kayak saatnya sih aku untuk speak up. Dan aku bicara. Pelaku pelecehan seksual bisa siapa aja, terlepas dari jenis kelamin, umur, pendidikan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama. Korban dari pelaku pelecehan seksual dianjurkan untuk mencatat setiap insiden termasuk identitas pelaku, lokasi, waktu, tempat, saksi, dan perilaku yang dilakukan yang dianggap tidak menyenangkan. Nah, kadang-kadang ini yang miss. Shock kan? Terus lupa gitu. Karena ada orang yang Menikmati. begal tete, kamu tahu begal tete? Oke. Begal, hah? Toles. Toles. Soleh. Apa? Comot sipi-sipi tuh. Sampingnya gini ya. Ah gitu. Nah dia shock kan. Dia shock nggak tahu kejadiannya kapan. Dia langsung nangis aja. Terus dia nggak tahu juga catat plat nomornya. Benar. Terus waktu kejadiannya di mana gitu. Karena dia shock dan dia nggak mau ingat-ingat lagi gitu. Nah, itu termasuk jenis yang pemaksaan yang tadi gue bilang. Makanya Yeah. kan ini terbagi ada 5 tuh sebenarnya. Aku Benar. lupa apa-apa aja. Saksi. Bisa jadi seseorang yang mendengar atau melihat kejadian ataupun seseorang yang diinformasikan akan kejadian saat hal yang tersebut terjadi. Jadi memang banyak kali ya orang-orang yang terkena pelecehan seksual. Nggak cuman cewek, tapi cowok juga. Cowok kan? juga sebenarnya. Kamu pernah kena pelecehan seksual? Ya mungkin tanpa aku sadari sebenarnya pernah. Karena kan ada banyak macamnya. Tapi aku pernah loh bang, kena pelecehan seksual. Ini serius aku, tapi sama cowok. Iya yang mabuk. Enggak. Jadi Ini sadar. Jadi ada satu momen kami liburan gitu kan. Nah satu lagi ini LGBT. Terus nggak tahu kenapa ditempel-tempel dia bang. Apa ini salak balinya ke pinggangku. Ih, kontolnya apa nih gitu. Soalnya posisinya di kapal. oke. Dah di kapal. Tiba-tiba deremas ya pantatku. Kau menikmati nggak? Awalnya iya sih. Enggak lah. Lama-lama enak juga gitu. Enggak. Aku ngomong belak-belakan sama dia. Aku nggak suka diginiin, Wak. Aku bilang. Daripada kita berantem tumbuk, aku bilang. Kau ngomong langsung Iya, berarti mending jangan kau giniin aku. Aku bilang. Minta maaf dia minta maaf. Gitu kan. Sama cewek juga sih.
Sama cewek pun aku juga pernah. Kalau aku diajak ngewek misalnya, itu pelecehan seksual. Kalau aku mau juga gitu. Enggak lah, makanya tadi kan termasuk yang pemaksaan. Pemaksaan, ya. Iya. Ya, kamu nikmati apa enggak gitu. Itu dia. Ya, menikmati Makanya lah. Kalau dipaksa aku nikmati. Gombalan, itu kan termasuk salah satunya. Serem sih sebenarnya kalau bahas tentang sexual harassment ini. Kita kan nggak bisa ngomong sepihak gitu kan bang. Karena kan pengalaman seksual harassment orang kan beda-beda. Benar. Ya kan? Mm-mm. Ada mungkin yang sekarang, makanya di stand up itu bang, agak riskan kalau kita tuh ngomong tentang perkosa. Jadi diganti bahasanya. Diganti bahasanya. Jadi Korban pelecehan seksual. Oke. Nah perkosa itu kan jauh lebih kasar daripada Benar. korban pelecehan seksual. Kita kan nggak tahu nih penonton itu punya traumatis yang beda-beda. iya benar. Disebutkan kata itu dia langsung Gitu langsung wah anjing aku pernah diperkosa. Jadi itu sempat kayak dihindari lah kata-kata perkosa, memperkosa. Nah itu dihindari. Tapi Diganti dengan kata-katanya. kata-kata yang lain. Karena kan stand up itu kan pakai diksi kami main. Jadi kalau kalian menyebutkan kontol diganti. Kontol bersih kami bilang. Hah? Kontol bersih. Maksudnya gimana tuh kontol bersih? Oh iya. Perlu kan? Kita balik lagi ya. Ini banyak. Itu banyak. Kita tersinggung dikontoli karena kontol tuh jorok kan. Gitu. Iya, jorok. Tempat kencing. Iya kan? Iyalah. Oke. Karena itu tempat malu gitu. Kalau misalnya kelihatan malu gitu. Coba kita maki orang gitu. Kontol kok, tapi kok bersih gitu. Kontol bersih. Marah nggak orang kan? Bersih gitu kontolnya gitu, nggak ada kuman-kumannya. Marah nggak orang? Kontol bersih tapi oh gitu. Kenapa orang tersinggung dimaki ya? Kan dia punya juga gitu. Gini, kita tuh tersinggung sama apa yang diomongin orang, kita nggak punya kan? Oke. Iya kan, miskin kok, aku banyak duit. Kok nggak ada duit? Itu tersinggung wajar menurut aku. Wah, anjing enak aku banyak duit. Ini kontol, kau punya kontol gitu. Seimbang lah berarti. Apa yang buat kau tersinggung gitu? Mungkin itu termasuk kata-kata kasar. Mungkin. Batu asteroid. Keras itu, kasar juga. Mencret. Oh. Iya kan. Tapi kalau misalnya maki-makian itu diganti lah sama yang lucu-lucu misalnya, atau yang selama ini orang nggak tersinggung gitu. Tapi gara-gara kita ganti kontol pakai kata-kata yang lain gitu. Don jarak kok gitu. Ada yang tersinggung nggak ya? Misalnya kontol itu nggak ada, don jarak itu yang jadi makian. Aneh kan? Aneh nggak? Aneh lah. Tapi kau pernah browsing nggak? Itu di KBBI artinya apa? Nggak tahu gua. Kantong buah pelir. Anjing. Iya loh. Memang jelek kali sih. Kentot abang tahu? Artinya apa? Belum pernah aku searching. Kencan total. Cih. Saking totalnya telanjang kan? Pistol. Apa tuh pistol? Pistol. Camping abang tahu? Camping panjangannya. Kentot samping. Kok tahu kan? Kok gitu-gitu cuma dua. Oh iya ya. Sempit ya? Oh iya, betul. Logis. Pernah gua berarti? Oh Nak mabuk lama keluar ya kan? Keper. Kentot perih. Iya lah. Ini ngentot kalian tahu? Ngencan total. Ya hampir sama dengan kentot aja lah. Iya. Jadi menurutmu sexual harassment ini sesuatu yang negatif apa positif? Negatif abang. Maksudnya gini sih, aku tuh pasti akan mengedukasi anak aku. Ada beberapa titik yang nggak bisa dipegang sama laki-laki sembarangan, termasuk aku bilang.
Ya kan kita nggak perlu jelasin ke sini kan apa yang harus dipegang kan. Kan nggak mungkin kutunjuk sama anak aku tumit, bilang kan nggak mungkin kan. Tumit nggak boleh dipegang rupanya, nggak mungkin. Pasti aku kasih tahu yang sebenar-benarnya gitu. Kalau payudara, vagina itu nggak bisa dipegang sembarangan. Kalau aku semua. Nggak boleh dipegang. Iya. Sama orang lain kecuali orang tua. Posesif abang ya jadi orang tua. Iyalah. Semua karena itu jadi membiasakan diri dia, tangan juga nggak boleh dipegang gitu. Nggak boleh pegang orang sembarangan. Ditambah lagi sekarang pandemi kan. Jadi ada alasan makin kuat gitu. Kok punya anak posesif? Anak perempuan lah. Anak laki-laki mungkin nggak begitu kan? Kok sama anak posesif nanti? Tergantung. Anak perempuan? Posesif? Tergantung. Nggak jawaban itu anjing. Batas pulang lah jam berapa? Jam 11. Jam 11 batas pulang. Iya. Lebih dari jam 11 kau tunggu pacarnya? Enggak. Nggak kau buka pintu? Buka lah. Terus? Nasihatin lah. Nggak ada ya? Sekali. Ngerokok ada gini? Harus ada edukasi kan. Ngerokok ada gini? Sekali. Iyalah. Karena gara-gara ini aku bisa ini ya bang, bisa mengambil kesimpulan lah. Anak-anak zaman sekarang offset itu gara-gara sosmed. Oke. Maksudnya gini kan banyak nih sekarang sosmed itu yang nggak memberikan pengaruh yang positif untuk kita. Ada pengaruh negatif juga. Iya benar. Mungkin anak-anak yang baru-baru tumbuh gitu, yang minum, dugem dan segala macam itu dianggap sama orang-orang itu lifestyle kan. Nah sedangkan di diri kita itu sebagai ancaman sebenarnya kalau misalnya anak kita tuh masuk ke situ gitu, karena kita tahu isi dalamnya. Tapi di sosmed dilihat dia kayaknya seru nih, coba gitu kan. Tapi ada yang kelewatan. Ada kita yang lewati ninja untuk mendidik anak. Sepanjang pengetahuanku, Ini masih sepanjang di sexual harassment ya? iya, sepanjang pengetahuanku dan sepanjang yang aku kulik. Kita berharap anak kita jangan ke jalur itu, tapi contohkan ke diri kita dulu. Itulah yang Berat menurutku sih dia aku kayaknya. itulah yang menurutku jadinya kayak kurang adil. Kita mau anak kita nih baik, pinter, rajin. Tapi bapaknya sendiri nggak seperti itu. Rasaku itu hal yang mustahil gitu loh. Iya, suruhnya anaknya kerja ya kan. Dia pakai singlet wings. Singlet wings yang putih. Bolong pula sini ya. Karena itu sering terjadi. Bangun jam 1 dia ya kan. Bangun jam 1. Udah ada nasi deh katanya. Kontrol, udah gak kerja. Itu sering kali itu miss itu loh. Pengen sop daging abang katanya. Dia gak kerja ya kan. Iya sih, betul. Sering terlewati. Enggak, soalnya gini kan. Anak tuh nggak tahu tata cara sholat. Tapi dia mengikutin sholat Iya. ya. Dan orang tua tidak mencontohi. Nggak mencontohi. Tiba-tiba dia pengen sholat aja di belakang kita. Kita nyuruh anak kita sholat, tapi kita nggak sholat. Bullshit menurutku. Menurutku bullshit itu. Kita nyuruh anak kita sholat, tapi kita nggak sholat. Kita nyuruh anak kita belajar, tapi kita main handphone. Belajar gitu. Tapi kita main handphone atau ngerokok, minum Iya. kopi di depan teras. Belajar. Main game aja kau. Dia sambil gitu ngomong main apa-apa ya kan. Nggak skater gua katanya. Itu yang sering terlewati. Betul sih. Berulang kali ngobrol sama temen, sama siapapun. Makanya aku tidak berani bersuara apapun ke anakku yang aku nggak mampu. Tapi kalau aku mampu, kusuarakan ke anakku seperti itu, aku rasa masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya abang nggak mampu, abang stop di situ. Ya kembali ke diriku. Aku misalnya nih, aku mau anakku bisa ngaji, gitu. Otomatis aku harus bisa ngaji dong. Masa aku memaksakan anakku bisa ngaji tapi aku nggak pandai ngaji? Tapi ada yang bapaknya preman kan. Ya, Anaknya jago ngaji. mamanya yang jago.
Itu dia. Ada yang ditonton dia berarti. Itulah bebek, bibit dan bobot. Biasanya fisik mengikuti ayah, sifat mengikuti ibu. Ibu Gitu. yang pintar, anak pintar. Ya. Kalau ibunya nggak mampu, kita sebagai yang paham, sebagai ayah, bantu. Bukan berarti kita sebagai laki-laki taunya cuma untuk cari duit aja dan tidak mau ikut mendidik anak. Nah itu bodoh menurutku. Malam, Dek. Dek. Pandai itu aja ya kan. Dek. Ayo. Badan bok tua pulang. Orang keling. Orang keling. Iya, bu orang jahat. Badan tak kerja. Ada yang kayak gitu tapi aku ya. kalau bau kayak gitu, bau alkohol atau apapun, aku sebisa mungkin itu Menghilangkan. nggak mendekatin. Lebih baik pulang mandi atau apa kayak. Abang mabuk nih, kan layani abang lah dulu. Kan. Ih, anjing kali ya suami kayak gitu ya. Ada tapi kopi katanya. Gak bisa diharap pun satu rumah nih katanya. Dia nggak kerja, kontol. Beras tagi enak nih dek katanya. Ada duitnya padahal. Pengen sop daging abang lah. Ada orang FIF datang mau dibacoknya. Bayarlah kontol kalau nggak mau datang. Polemik itu, Iya bang. polemik itu. Karena ada undang-undangnya yang berhak mensita kendaraan itu bukan debt collector sebenarnya. Jadi Ini pengadilan. pengalaman sepertinya anda ya. Enggak, tapi Bukan pengalaman menunggaknya, tapi pengalaman sebagai debt collector. Nggak bisa sebenarnya nggak bisa. iya tapi maksud aku gini lah kan. Aku tuh menghargai orang dari cara dia itu menghadapin hidup bang. Maksudnya gini, aku tuh lost respect kali kalau ada laki-laki nggak kerja. Minimal kerjanya bukan aku ngerendahin ya, tapi dia ngorek-ngorek paret juga kerja kan. Mocok-mocok lah. Mocok-mocok juga kerja kan. Yang penting jangan di rumah gitu. Laki-laki nggak kerja, kayak gitu. Tergantung kebutuhan. Tapi ngambil jalan tengah nih. tapi setidaknya ada yang dikerjai dia bang. Iya, tergantung kebutuhan. Apa kayak gitu? Oke. Kenapa aku bilang tergantung kebutuhan? Dua-duanya kerja nih. Anak ada. Siapa yang ngurus anak? Babysitter. Babysitter. Berarti yang mendidik pola sifat anak itu sifat si babysitter. Iya. Nah, kalau misalnya anak tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan ngeluh. Betul. Nah, makanya gue bilang tergantung kebutuhan. Tapi kalau orang tua ini dua-duanya mau anak ini seperti yang aku mau nih, kan kebanyakan seperti itu kan, sifatnya begini begitu. Tapi dia nggak pegang, bullshit menurutku. Iya. Harus dipegang. Tapi ya walaupun kayak gitu orang tua yang dua-dua pun pekerjaannya mocok-mocok, memang dia tuh ada yang dikerjain dia gitu Ya, dan bermanfaat, ya. ya kan? Walaupun apapun itu. Iya, apapun itu. Iya, ada yang nggak kerja, minta banyak. Udah mau lebaran nih, nggak ngechat kita ya. Mana uang chatnya bang? Ya kau lah itu. Itu anjing kali kan kayak Tapi gitu. kok pernah kejadian nggak? Toksik kali itu pasti ya. Rezeki, ini kita bicara soal mau lebaran. Iya. Rezeki sebelum lebaran tuh kok pernah kejadian nggak? Ada bang, Tiba-tiba bom gitu. ada. Kenapa? Puasa aku. Puasa juga. Berkat Itulah. puasa kayaknya. Itulah menurutku salah satu magicnya Ramadan ya. Ramadan itu Bertabung cair ya Ramadan ini ya. ganti mobil. Ganti nama.
Ramadan itu kita puasa. Atau bukan ganti mobil, ini beli mobil lagi. Ganti mobil lah. Jangan dibohongi lah. Tukar tambah. Mobil yang kemarin dijual lah. Buat apa mobil 2 coba? Sama lagi. Cuma Buat beda apa? warna. Buat apa mobil 2? Tanya Pablo Escobar banyak kali mobilnya. Rezeki Ramadan ya. Rezeki Ramadan sama rezeki aku dari dulu ini boleh tips ya. Rezeki harimau ya. Bukan rezeki harimau. Ini tips ya yang bagi teman-teman yang sudah berkeluarga. Kadang-kadang ya ada keinginan dari istri atau anak kita yang dia tidak berani bilang, Yes. dipendam sama dia. Terus kita kasih uang. Berapapun yang kupunya aku kasih. Pengen apa? Beli. Jadi kalau anak meminta itu jangan bilang Nggak ada. nggak ada. Betul-betul nggak ada nanti. Bisa aja, ya kita bilang aja bulan depan ya, tahun depan ya. Atau kalau memang ada, keluarkan, jangan takut Habis. kita besok nggak bisa ngopi. Itu maksudku. Jadi bang, abang pernah berbisnis bang? Hah? Pernah berbisnis abangnya? Dulu sering lah. Kayak mana tips berbisnis? Dari abang dulu lah. Ya, aku setuju yang omongan dari Pak Eki semalam di podcast episode 6. Kita mau Berbisnis bisnis apa yang kita suka? bukan apa yang kita suka. Apa yang kita bisa? Apa yang kita ahli pun lebih menguntungkan sebenarnya. Apa yang kita ahli ya? Apa yang kita ahli, apa yang kita hobi. Tapi tentuin dulu pasarnya, targetnya. Gitu dia. Kaktus mana? Kalau kau tahu pasarnya, targetnya, silahkan. Udik ketawa kalau misalnya aku mau buka usaha kaktus, ketawa dia. Sepele dia sama aku bang. Kadang di situ lupanya kita berbisnis sih kita nggak tahu pasarnya, targetnya kemana. Gitu. Targetnya kalau udah jumpa targetnya, baru produksi, mainkan, baru support system. Support system itu kan sangat membantu. Aku mau nanya bisnis nih sama abang nih, tapi Oke. aku tautnya sama sexual harassment juga sih. Apa tuh? Spa. Bisnis Kalau- spa itu bisnis menguntungkan sebenarnya. Kalau tidak ada yang dipaksakan, maka kan balik lagi tuh gue bilang. Sexual harassment itu yang sekarang bermasalah ada yang di di jenis pemaksaan. Kalau mereka dipaksa sama finansial itu sexual harassment. Tapi kan ada keuntungan bagi dia. Iya sih. Kecuali dia dirugikan terus. Kecuali dia memang nggak mau. Abang pernah kena sexual harassment Mana lah. sama perempuan, laki-laki? Bang, aku Perempuan. sering maafnya. Aku sering kali digangguin transpuan loh bang. Hah? Transpuan. Transpuan tuh? Waria. Oh, transpuan. Transpuan namanya sekarang. Oke. Ini kata-kata kasarnya banci lah ya. Hmm. Nggak kasar juga sih. Banci lah bisa dibilang. Kalau bahasa universalnya dan bahasa pasarannya itu banci. Atau mereka itu tidak bergaya seperti banci. Gay. Ya, gay bisa gitu. Jadi aku tuh pernah kan ngantri gitu di Alfamidi. Alfamidi apa Indomaret gitu ya di daerah Krakatau gitu. Nah, jadi ada yang bayar gitu. Mereka itu yang kayak laki-laki yang kemayu-kemayu gitu loh, Bang. Nah, pas mereka bayar, mereka nggak cabut tuh di belakang aku lagi. Gue kira mau ngantri lagi gitu kan atau mau bayar lagi. Pas denger aku gini, Bang, isi pulsa, gue bilang kan. Nah, mereka tuh nggak keluar tuh, belok lagi. Berapa nomornya, Bang? Dicatat sama Alfamidi itu kan. Segini. Tiba-tiba dibilang orang tuh, yes, dapet gitu, Bang. Oh, nomorku dicatat. Iya kan anjing gitu kan. Dapet. Dan malam itu aku diteleponin, Kau nggak hanya setelah mereka bilang yes dapat. yes dapet gitu. Aku nggak tahu, nggak ngeh aku. Oh. Apa sih yang dapat, diam aja bukan. Nah, habis itu malam-malam teleponnya aku. Sekitar jam 11:30 lah gitu. Halo Bang, abang tadi yang di Indomaret Krakatau ya katanya. Iya, aku tadi yang di belakang abang katanya.
Laki bah, perempuan ke kosannya yuk aku langsung nih bang. Ya kau bilang Itu lah. apa tuh namanya? Aku Kode. normal bilang. Enggak, aku matikan. Sorry, salah sambung, aku bilang. Aku matiin. Habis itu aku blok nomornya. Udah kan selesai. Itu pelecehan seksual? Iyalah. Oh, offset deh ya. Makanya tadi kan aku bilang banyak jenisnya. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah yang pemaksaan. Itu kan mereka pemaksaan untuk mendapatkan nomormu. Oke, jadi menurutmu tipsnya gimana untuk mengakali supaya tidak terkena sexual harassment? Edukasi sih. Edukasi ke orang-orang. Jangan segan-segan untuk negur kalau itu seksual harassment. Nah, itu aku setuju. Jadi kalau misalnya kena nih langsung, Ha-ha. kita sebagai korban, jangan segan-segan untuk mengatakan langsung, Iya. menegurnya langsung. Heeh. Apa sih kau gitu? Langsung aja bilang. iya, Atau sexual gini, harassment. kalau ada kawan kita yang melakukan seksual harassment, tegur, tegur, itu seksual harassment, Wak, bilang gitu. nggak ngerti sexual harassment ya pelecehan seksual. Iya. Kadang yang nggak paham seksual harassment ini memang bodoh kan. Aku sex with attitude bang, soalnya gitu. Maksudnya gini sih. Ini terlepas ya, terlepas dari sekarang ya. Dulu-dulu itu aku tuh nggak pernah, Memaksakan. iya, megang gini aja nggak berani aku dulu. Terus kalau misalnya aku datang ke kosannya gitu kan, kadang-kadang gue bilang ajak kawanmu satu, gue bilang. Tiba-tiba digerebek warga kan nggak Iya, lucu kan, disiram air paret kepala Wak. Tiara. Diarak gitu-gitu. Aku nyium cewek aja kadang-kadang aku minta izin kok, aku boleh cium apa enggak. Iya bang, kayak itulah, Baik kali kok ya. idola aja. Udah baik kali, masa ini minta cium, nah gitu-gitu. Itu yang bikin perempuan jadi penasaran. Jangan kasih tahu. Siapa sih si anjing nih kata dia bilang gitu Nah, kan. aku pernah nih, Penasaran. di klub. Eh. Aku tahu dia ini deketin aku gitu, geser. Mana tahu kesenggol kenalan gitu kan, atau ya jumpa kontak mata gitu kenalan. Aku gini bang, selalu. Ini dekat-dekat nih, ini kok deket. Gini aku kok. Aku takut. Takut Dia kesenggol? dia itu sama siapa gitu, entah sama pacarnya gitu. Aku jadi nggak enak sama pacarnya gitu-gitu. Jadi buat teman-teman berani mengatakan tidak atau menegur. Iya. Jangan kayak gitu, Wak. Itu seksual harassment. Ya, gitu. jangan juga si kawan yang udah ditegur, so alim kau gitu. Pelau lah, kan gitu lah. Orang kasih tahu betul kok Pelecehan anjing gitu. seksual itu. Nanti laporkan kok. Bisa kan, Bang? Bisa. Dilaporkan kan, Bang? Bisa. Itu Kalau ada termasuk saksi ya. Maksudnya tadi kan verbal. Verbal maupun fisik kan. Gitu. Makanya tadi gue bilang, ngombalin cewek pun yang mengarah ke seks termasuk. Besar kali tetek gode gitu. Ih, Iya, itu termasuk. Itu kalau nggak salah aku pelecehan seksual jenis kelamin. Gitu. abang tengok-tengok enak kok nih kan, gitu ya. Kok mau tes lah banget. Ih. Nah, itu beda lagi, bukan pelecehan Ow. berarti kan. Berarti memang dia menikmati. Kadang banyak juga perempuan, makanya kita bingung ya. Banyak juga Pas perempuan. ngetek pun pernah kadang-kadang. Aku enak nggak gitu kan? Aku enak nggak gitu kan? Nggak mungkin kita bilang, Nggak enak. nah itu apa namanya? Pelecehan seksual. Aku enak nggak gitu? Minta dipuji dia berarti. Enak gue bilang. Kadang Pelecehan kita- seksual tuh ya? kadang kita- Enggak ya, sayang deh itu ya. Enggak lah. Kadang kita bingung loh. Kok nggak pula? Kadang kita bingung loh. Ah iya bang. Banyak perempuan sekarang yang menggoda-menggoda Iya. di sosial media. Pengen dipuji. Itu termasuk sexual harassment kan nih? Gini. Duh. Tangan tukang pukul tinju, tukang pukul. Padahal tangannya itu bang, aduh sebesar gitar ya kan. Dia pengen dipuji kan. Nah kalau misalnya kita memuji dia secara langsung tanpa dipancing dia, sexual harassment dong jatuhnya. Pelecehan verbal kan. Bener. Sosial media berarti
Kalau ada perempuan yang joget-joget di TikTok atau di Instagram Besar kali ya yang Kak, itunya. begini gitu. Ah, ah. Itu kan termasuk sexual harassment. Siapanya nih? Ya si perempuannya dong berarti. Sama halnya kayak tadi. Menyiksa kita karena tegang. Bapak-bapak yang memainkan kemaluannya di lampu merah. Gimana halnya dengan perempuan yang begini-begini, pakaian seksi. Bang, tapi rata-rata korban pemerkosaan itu nggak pakai pakaian seksi, Bang. Iya. Aku pernah pernah ya. Kau memperkosa gitu. Enggak ada yang mau. Oh. Halo, Polsek Patumba. Aduh, kalau itu Iya, jenis, kan? jenis perempuan yang tidak pengen terpublish. Dia cuman, ya udah kalau mau ayo, aku nggak perlu umbar-umbar. Tapi korban pemerkosaan itu rata-rata pakai pakaian tertutup. Susah juga kan. Yang Berarti salah kan imbasnya kan dari yang pemancing tadi. Sekarang banyak loh di Instagram perempuan yang berpakaian seksi itu banyak sekali mengumbar-ngumbar. Yang bikin kita mikir entah kemana-mana. Atau gini, dia ngelihat cewek yang buka-buka gitu nggak bisa digapainya ya kan? Ya. Nggak bisa di tiduri dia Oke. atau nggak bisa dilampiaskan nafsunya. Tengok lagi gini ya kan? Ah, Berarti tidak boleh dipukul betutuk, rata ya. nggak salah, kontol gitu ya kan? Ini pun jadi gitu. Ini pun jadi, mungkin kayak gitu ya kan bang? Jadi yang salah perempuannya apa laki-laki ya? Yang salah jaga kontol aja udah. Iya, pandai-pandai jaga totong, iya kan? Kan harus di Nah, Udi. laki-laki jaga titiknya. Jaga mata. pembahasan ini udah ada tahun lalu ya pas perempuan yang lewat di sini. Kami pernah bahas itu aku bilang yang salah laki-laki perempuan ya kan? Iya. Kalian salahkan laki-lakinya kan? Jagalah pandanganmu agar tidak mendekati zina. Iya benar. Betul Nah, berarti. Kalau kita menjaga, tapi perempuan selalu menggoda, itu gimana? Ini pernah kami bahas ini pernah kami bahas nih. Kita tanamkan keimanan. Bicara iman, Bang. Kalau kita punya iman, kita tidak akan tergoda, Bang. Karena hukumnya ada itu, Nja. Ada lewat cewek seksi, menggoda. Terbuka, serba seksi. Pandangan pertama, itu masih halal. Begitu kita alihkan, pandangan kedua, baru haram. Itu ada hukumnya. Pandangan Ini aja pertama. kita ya kan. Sekali aja nih. Enggak lah, Sekali itu aja, sekali itu aja. langsung dialihkan. Gitu hukumnya. Aku kayak gitu soalnya sama perempuan. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang seperti itu rezeki kita. Begitu Mana? rezeki kita, bener. Itu ada hukumnya loh. Kelihatan ini, walaupun wanita itu bugil di depanmu, tapi kalau kau nengok sekali aja, 1 detik aja, langsung alihkan. Itu masih halal. Tapi Wow, begitu gitu ya? begitu kita alihkan, kita Nengok nengok lagi? kedua kali, itu udah haram. Udah ada niat berarti. Bahkan udah ada niat. Kalau ada joget, suara apa tuh gitu Alihkan kan? aja. Suara apa tuh? Alihkan, pergi. Tapi pertanyaannya, Ngocok. apakah ada laki-laki yang seperti itu? Pertanyaan abang keliru, soalnya aku gitu. Menjaga pandangan. Itu pernah kami bahas, yang salah laki-laki itu perempuannya. Ya kan? Memang betul lah berarti ayat itu ya. Jagalah pandanganmu untuk menjauhi zina ya kan. Makanya rata-rata kan laki-laki yang beriman itu dijaganya matanya. Nah, Bang, oke. memang, Bang. Berarti kan Soalnya gini bang, ini true story sama aku ya. Aku pernah nge-MC nih. Ada satu kayak komunitas. Oke. Komunitas kayak mereka itu remaja-remaja, bisa dibilang kayak remaja masjid lah, tapi Oke. dalam kampus. Oke. Di sini jemaah wanita, di sini laki-laki. Ustadz itu ngomong kayak gini, Jaga pandangan. jaga pandangan. Nah, pertanyaannya, laki-laki sudah menjaga pandangan nih. Perempuannya gimana? Dia mau berusaha sama luntil-luntil ini. Kadang orang ngiting goda-goda ya kan. Awak ada diam aja. Kita sudah menjaga pandangan di jalanan nih. Dihadapkan dengan sosial media.
dengan pakaian ya tahu sendiri lah aja, buka explore semuanya udah isinya dada semua. Ini Nggak harus ada aku paha. tonton lagi ya? Hah? Harus aku tonton lagi ya? Janganlah. Gol pula nanti aku. Edit tonton ya. Yang ini aku nggak berani sih, mau nonton lagi. Habis. Tapi capek ya, capek lah kita. Jadi laki-laki gitu. Atau perempuan capek juga Capek sama juga. laki-laki. Laki-laki jaga pandangan, perempuan jaga sikap. Karena ada yang omes kan. Ada nggak Omes? abang punya kawan yang fetisnya cewek pakai hijab? Ada. Nah, mana itu? Termasuk penyimpangan sosial kan? Penyimpangan seksual kan? Penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual itu gege sama pagar, Ji. Hah? Kayak gitu konsepnya. Ngentot sama pagar gini ya. Itu baru penyimpangan seksual. Sama pagar. Kenapa kok bilang sama gelas? Sama pagar, gelas ada lubangnya, Bang. Pagar kan susah kali ada lubangnya. Sama benda kan? Penyimpangan seksual di Mana kok kocok sama pakai sabun? penyimpangan seksual itu. Loh, itu sama benda. Oh, bener tuh. Itu kan mempermudah di Kondom itu benda juga. itu mempermudah, boy, supaya kita gampang keluar. Pagar kan mempermudah. Besi dilawannya. Dia kan melakukan apa? Duk gitu suaranya. Udah segalanya. Ya, itu kayak Baterainya habis. kayak Udah mati belum? Udah mati. kayak laki-laki suka yang pakai inilah cewek-cewek yang di apa cowok Itu tengok. cewek yang di dalam sarung itu tahu kan? Penyimpangan seksual itu fetisnya. Diganti kemarin. Enggak usah, biar aja. Iya sih, betul kok di. Orang yang pakai jilbab itu penyimpangan seksual sih. Kalau sama benda penyimpangan seksual. Berarti tadi yang gua bilang tadi coli pakai sabun. Penyimpangan tuh. Penyimpangan seksual, Di. Memang. Normalnya kan onani itu kan pakai tangan, nggak pakai sabun. Iya. Pakai tangan cewek pun pernah sih. Selu ya. Set, keluar dah. Intinya laki-laki jaga mata, perempuan jaga sikap. Untuk melawan sexual harassment. Iya. Terus otaknya jangan ngentot. Nah, gitu-gitu aja, Bang. Coba berpikir positif lah gitu. Apa kek buat apa gitu biar bisa teralihkan pemikirannya. Jangan apa-apa tuh ngentot. Ah, itu yang salah menurut aku. Tergantung pergaulan itu. Pergaulan yang salah. Iyalah. Lingkungan. Berarti betul juga sih. Dekatilah orang-orang yang beriman. Iya kan? Aku Udah lagi waktunya sih kita, Bang. Aku lagi mau ngikutin hashtag Pak Eki nih. Apa tuh? Stay positif. Dekatin orang-orang yang positif. Udik sama aku stay positif. Guru aku pernah bilang, bagi laki-laki yang pengen rambutnya cepat panjang, cara yang paling simpel dan efektif, banyak-banyak minum air putih. Oh iya. Makanya orang yang direhab itu botak rata-rata. Supaya untuk menghilangkan positifnya. Percaya nggak percaya, kau pernah tes tuh? Banyak minum air putih. Karena setiap kita Kencing. kencing itu numbuhkan berapa mili rambut kita. Benar ada. Terbaca. Ya kan? Iya. Iya. Termasuk Setiap kita jembut kencing. juga. Itu nggak tahu lah aku. Jembut tuh rambut ya? Apa bulu? Bulu. Dulu lah. Mana ada bilang rambut jembut? Kemaluan. Ah, rambut kemaluan. Salah, bulu. Rambut kemaluan. Bulu kemaluan. Mana ada rambut kemaluan? Jenggot apa? Bulu. Iya, bulu jenggot. Bulu jenggot, bulu kumis, bulu alis, bulu hidung, bulu kuping, Sama aja bentuknya kayak bulu rambut. pantat. Iya, bulu pantat tuh apa ya? Biar tai kita ada bordirannya aja kerasa Bulu ya. ketiak. Mana ada bilang rambut ketiak? Lu kenapa? Tapi bentuknya sama, Bang, hitam juga. Karena rambut di tumbuh atas. juga. Dia mahkota. Beda deh. Dia mahkota. Rambut itu adalah mahkota setiap manusia. Mati. Ya, tinggal ini berarti. Itu dia. Mahkota setiap manusia. Jadi
percantiklah rambutmu karena itu mahkotamu. Berubah sedikit rambut kita, berubahlah fisik kita, tampilan kita, wajah tadi. Udah nih pangkas cepat aneh kali pasti. Kira-kira seperti itu. Abang pernah nyoba semua model rambut jenis style? Kayaknya udah pernah nyoba deh. Gimbal udah? Iya. Gimbal sendiri. Sampai Pukul gini? Ngegimbali diri sendiri. gimbal itu kan dia proses apa? Dia ini sendiri kan, apa namanya? Dikusutin. Kusut sendiri kan? Iya. Pernah. Di sini, kusut semua sini. Nggak sampo-sampoan abang? Bukan nggak sampo-sampoan. Aku bukan Pakai air pantai. di Kondro. Heeh. Di Kondro. Kondro tahu kan? Tahu. Cocang itu. Iya. Nah, aku nggak mau buka cocangnya. Banyak kusut. Iya, sampai panjang dia kan dia jelek tuh. Begitu dibuka nggak bisa, keras. Adalah 3 bulan kalau nggak salah aku. Tapi udah kaku kan. udah kaku. Ditarik gini nggak bisa, macam besemen dia. Oh iya. Macam besemen. Rusak lah itu rambutnya berarti. Potong. makanya itulah aku jadi rambut pendek, potong pendek. Pernah hari itu waktu di Singapura itu. Cepat pernah bang? Apa pernah? Cepat abri. Iya pernah. Ngapain abang tuh? Waktu kecil. Jadi kan dulu bosku kan suka apa namanya pangkas yang dekat resort. Di dalam resort itu, uak-uak itu. Ya. Ah, Wah apa? Wamis. Wamis. amin. Ayahku suka bawa aku ke situ kalau pangkas. Nah, asal pangkas itu gitu potongannya ke polisi udah. Dia ketam kan. Oh, ketam. Waktu kecil. Aku pernah dikontol ya bang tukang pangkas, tapi pelan kontolnya. Lagi nggak mood ya aku rasa tuh. Kayak mana nih bang? Katanya. Pangkas gondrong lah bang. Ketawa deh. Tau lah kayak gitu. Sakit juga hati gue. Tau lah gitu. Ih, Botak licin pernah? nggak pernah aku bang. Aku Oh, iya. rambut aku takut kali aku dimain-mainkan. Tapi Aku aku pernah. mohak parah pernah aku. Mohak aku pernah. Mohak parah ya. Mohak aku pernah, spike pernah, apa lagi ya? Oh banyak Ini lah. Zigzag pernah. Pernah. Codet. Codet pernah. Pernah. Lambang apa tuh? Tribal. Tribal. Tribal pernah. Banyak lah dulu aku pernah. Macam-macam. Dipirangi pun. Ngewarnai pernah? Hah? Ya, sering Diwarnai? lah kalau ngewarnai mulai dari biru, hijau, merah, kuning. Zamannya itu memang ya. Iya. Bleaching, putih pun pernah aku. Oke Ariel. Iya. Pernah. Kawan aku ada putih. Highlight pun pernah. Yudi Brong. Jadi brong. Memang uban. Aku pengen itu ya. Beruban. Putih semua tapi pengen aku. Makanya ubanku yang di sini nggak pernah aku potong, aku biarin aja. Nggak pernah aku cabut. Aku pengen cat rambut sih sebenarnya. Aku pengen cat rambut cuma warna putih. Jadi air tuh pengen dapat warna putih di bleaching dulu. Ya. Kayak abu rokok lah. Iya, iya. Aku mau ku gondrong ini, Bang. Kontrol lah. Habis itu kan pasang piercing kan. Bertato buka warung kopi. Kenapa harus ke situ? Namanya paham kopi aku udah, Bang. Buka warung kopi aja lah. Kenapa harus tunggu bertato, piercing? Biar percaya orang aku barista. Nggak gitu juga lah konsepnya. Tuh. Sekarang konsepnya banyak yang Sejalan dua rapi. bukan namanya. Hah? Sejalan dua. Sejalan-jalan lah berarti. Ya, sejalan-jalan. 2 kali Dua jalan. kali. Rusak sih keseruan. Aduh. Kami mau buat ini nih, usaha mau di 2, mocktail. Kayak Amer, kayak Lemon. Nama mocktailnya Jago. Awalnya kopi. Kayaknya nggak ada pasarnya. Kok minuman keras kayaknya ada ini. Iya kan? Pakai ini di yang gelas-gelas kecil itu di, ya kan? Yang buka-buka itu. Gelas-gelas kopi. Gelas kopi. Loki. Enggak loh, yang Eh, plastik itu. Sorry. Cantik tuh. Iya kan? Yuk. Tapi aku tanya sama Capek Kon. cari duit halal di. Haram aja udah. Anjir. Gajul kaktus. Oh. Hah? Gajul kaktus. Sambil jualan kaktus. Nah, aku lebih setuju jual kaktus.
Kita nggak pernah tahu dunia ini kayak gimana ke depannya. Hidup tapi dalam ruangan, nggak kena matahari. Hidup. Nah, maunya gitu dia. Hidup kok ya. Bukan nggak hidup. Kau pernah mikir nggak dunia ini mau kiamat? Mampus. Aku baru bahas itu semalam sama dia. Kenapa Bang bisa bilang dunia ini mau kiamat? Karena tanda-tandanya menurutku, tanda-tanda kiamat itu bukan real langsung nyatanya. Tapi dia Step by step. kisi-kisi. Oke. Contohnya? Contohnya, ini yang sekarang lagi terjadi yang udah aku share di Facebookku. Dan ini udah dalilnya udah sahih. Tanda-tanda kiamat itu yang sekarang aku lagi cari-cari ya. Ada ustadz di 2014. Dia bilang, ceramah dia nih. Dia membedah dalil dari Imam Bukhari, ada 3 ayat. Udah. Dalil pertama, dia bilang haji itu bakal berhenti, kiamat itu terjadi setelah haji berhenti. Orang berangkat haji di stop. Itu ayat pertama. Ayat kedua, haji itu tidak langsung berhenti di tahun itu, tapi bertahap. Penundaan dulu. Tahun ini di stop dulu, tahun depan di stop lagi, tahun ketiga di stop lagi, tahun keempatnya mutlak diberhentikan. Ayat ketiga, haji berhenti setelah Ya'juj Ma'juj keluar. Dah, baru dibedah sama dia. Dibilang dia, bisa saja haji itu berhenti karena apa? 2 faktornya. Peperangan massal, perang dunia, atau virus yang mematikan, yang menyetop seluruh aktivitas di dunia. Itu di 2014. Bisa nanti CPP selanjutnya kita bahas ini. Seru nih. Seru ya kan? Biar ada bahan kita. Buat CPP apa yang mau dibahas? Nah, gitu. Ini aja ya kan. Sur. Berarti topik selanjutnya kiamat. Kiamat. Iya. Kupatahkan nanti. Boleh. Boleh. Kukulik dulu. Iya. Kenapa tidak kiamat-kiamat dunia ini? Bukan. Yang jadi pertanyaan pembahasan adalah kiamat itu tanda-tandanya murni misalnya nih. Kayak matahari terbit dari barat. Itu langsung atau cuman samar-samar atau kiasan. Itu maksudku. Kayak orang miskin berlomba-lomba mengumpuli hartanya. Itu kiasan atau real? Kalau real kita tinggal nunggu aja nih. Tunggu Imam Mahdi keluar, Nabi Isa turun, bunuh. Atau gini, orang miskin Dajjal. berlomba-lomba mengumpuli hartanya. Bukan miskin harta Bang, hati ya kan. Tapi dia nggak mau sedekah. Berarti kan kiasan. Iya. Makanya kalau misalnya kiamat itu kiasan, kalau kiamat itu kiasan berarti semua udah terjadi nih. Tapi kalau dia real kayak nanti Dajjal mendatangi semua pelosok di daerah manapun, semua bakal didatanginya. Sampai nemu transi sana. Semua disuruh milih kita antara api itu kanan, air itu kiri. Sampai Beranggejeng sana. Hah? Sampai Semua, tidak ada Bener Meriah. pelosok daerah yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal. Pasar 4 Tanah Merah juga. Bandel anjay. Sampai seperti itu. Gang-gang kecil antara itu juga masuk ya? Iyalah semua. Kok semua kau sebutin? Kampung Tanjung. Naik kereta ya, di stop. Ya kalau kiasan kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba kita jong gimana? Kayak mana Dajjal masuk ya kan? Jauh ke kontol kata preman-preman itu. Pakai lu ikut kereta ngaku, goboy ya? katanya. Apa? Pakai lu kereta goboy itu. Nggak balik kereta di Gade. Kan ada tuh udah keluar film Dajjal. Udah keluar belum ya? Aku masih nengok trailernya kemarin. Film Dajjal. Nggak ada itu Bang. Gampang di sini ada. Film Dajjal. Jadi negara Kenapa itu kenapa patuh nggak sama dari dia. dulu kiamat gitu? Itu dia tadi aku bilang, kiamat ini tanda-tandanya real mutlak seperti yang disampaikan oleh Nabi dan sahabat atau kiasan. Besok berarti episode CPP kita Selapan. tengok ciri-ciri kiamat. Baru kita kulik satu-satu ya kan. Contohnya kayak aku tadi tuh. Yang
miskin hati. Boleh. Orang miskin berlomba-lomba untuk mengumpulkan hartanya. Rupanya miskinnya itu bukan miskin harta, tapi miskin hati. Nggak mau sedekah. Maunya ngumpulin duit terus, ya kan? Ini diskusi dari orang biasa, bukan orang yang beragama, gitu. Bukan Gini orang aja. yang ahli agama, gitu. Gini aja. Kita undang Ustadz satu. Tausiah nanti dia. Enggak. Kita undang Ustadz satu biar dia menjelaskan kiasan-kiasan itu. Supaya kita nggak salah kan? Ada. Torik-torik, ya kan? Hah? Torik-torik. Ustadz Torik, kawannya Dayat. Mending Dayat, almarhum Dayat. Iya kan? Boleh. Nah, Boleh. Kalau Ustadz anak muda, bahasanya lebih enak diterima. Oh ini yang tinggal ya? Tinggal Ya. ini ya? Oke lah weh. Ini udah 2,5 jam. Gila, podcastku selalu 2,5 jam loh. Dan baterai udah habis semua. lawan Dan- podcast abang menarik. Ya ini udah hasil edit dan sudah hasil review. Inilah yang hasilnya yang kalian nikmatin. Jadi takut aku naikin ini. Topik kali ini adalah sexual harassment. Yes, benar. Dan minggu depan kami akan membahas tanda-tanda kiamat menurut kiasan atau real ya. Betul. Kiamat. Atau kalian punya saran topik apa yang mau kalian bahas? Silahkan. Kayak mana aku pakai batik tiap hari ya? Keren juga ya, lah. Dik. Keren. Aku pernah loh. Pernah aku mau ngerubah style. Aku biasanya ya setiap tahun ngerubah style. Pernah Iya. aku batikan terus, pakai hoodie terus. Nah, sekarang aku pakai 3/4. 3/4 aja celana. Iya ya, harus ya, rubah style ya. Capek ganteng soalnya. Oke lah, weh. Kalau kalian penasaran bisa kalau kalian nggak menonton visualnya bisa lihat di Spotify ada visualnya atau episode-episode yang lalu yang di YouTube udah dihapus masih ada kok di Spotify. Iya. Kenapa dihapus? Karena Apalah ya. Nggak bagus kualitas kameranya udah. Soundnya itu agaknya gitu lah, agak kresek-kresek dan segala macam. enggak lah, kemarin kan karena orang tua aku ada alkoholnya. Iya. Itu dia. Benar. Emang udah banyak cerita di mana-mana sih, cuman ya bodo amat lah. Yang penting jelas aku kan mentingkan keluarga aku kan gitu. Oke lah weh, cukup sekian dulu. Jangan lupa di share, like, dan subscribe video ini jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.